Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang leluhur sekte yang telah bangkit dari kematiannya setelah pertarungan dahsyatnya dengan Raja Iblis di masa lalu. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler dari komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja buka di situs penyedia komiknya ya guys. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Di awal cerita ini, kita melihat Jeonma yang gagal menaklukkan Fatalis. Jeonma terlihat sangat terpukul atas kekalahannya itu, mengingat di masa lalu, sejak menjadi pimpinan kultus, ia hanya pernah dikalahkan sekali oleh Raja Lich. Namun kali ini, Jeonma merasa begitu marah. Kendati demikian, ia juga merasa sangat malu dengan apa yang telah terjadi. Mengingat ketika ia bertarung dengan Raja Lich, Jeonma tidak merasakan kalah telak seperti yang ia rasakan kali ini. Ketika Jeonma kembali ke tubuh Li-Han, ternyata ia masih menerima dampak akibat pertarungannya dengan Fatalis. Singkat cerita, setelah menotok beberapa titik di tubuhnya, Jeonma pun akhirnya berhasil selamat. Jeonma pun merasa sangat kesal lantaran ia menganggap kalau tubuh itu sangat tidak berguna. Selain itu, Jeonma juga menyadari kalau akibat mimpinya itu pakaiannya juga jadi robek-robek. Jeonma merasa jika kejadian tadi bukanlah mimpi biasa. Ditambah lagi, Jeonma sepertinya juga penasaran dengan tempat yang ada di mimpinya itu. Kendati demikian, Jeonma sepertinya masih tak terima dengan kekalahan telaknya itu. Dia membuangku setelah menghajarku dengan sihir. Bagaimana cara kalahkan dia? Ucap Jeonma. Karenanya, Jeonma pun berniat untuk menanyakan hal ini kepada Pili terlebih dahulu. Singkat cerita, kali ini terlihat Sojin yang sedang berlatih dengan panahnya. Akan tetapi, Sojin sepertinya merasa sangat kesal lantaran ia belum bisa menembak tepat sasaran seperti yang ia lakukan di pertarungan melawan Gargoyle. Meski begitu, Sojin tetap menganggap jika jalannya untuk menjadi seorang pemanah pro masih sangat jauh. Sojin pun terlihat masih memikirkan kejadian di dalam Dogeon, di mana saat ini ia yang awalnya adalah seorang penakut akhirnya menjadi pemberani setelah mendengarkan suara misterius. Di sana Sojin juga berpikir jika perkembangan belajar Li-Han dan dirinya di tahun pertama memiliki kemiripan. Namun ia tidak menyangka jika Li-Han mendadak menjadi orang yang berbeda di tahun kedua. Pengetahuan dan keterampilan sihirnya meningkat tajam. Dan yang lebih mencengangkan adalah kepercayaan dirinya yang tiba-tiba meningkat. Karena hal itu, Sojin pun sangat penasaran dengan latihan seperti apa yang dilakukan Li-Han hingga membuatnya berubah seperti ini. Untuk itu, Sojin pun berniat menyogoknya dengan makanan agar Li-Han mau memberitahu rahasia tentang kekuatannya itu. Tak berselang lama, Li-Han pun muncul dan berniat memanfaatkan waktu tersebut untuk berlatih. Sementara itu, Pili terlihat sedang beristirahat dan menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di sana. Sebelum masuk ke akademi, Pili sering punya banyak waktu beristirahat seperti ini. Namun saat sudah masuk akademi, ia tidak bisa beristirahat dengan tenang lantaran banyak orang. Jadi, Pili pun jarang mengobrol dengan siswa lain, hingga siswa lain tidak benar-benar mengenalnya. Ketika Pili akan menyentuh salah satu bunga, tiba-tiba bunga itu menjadi layu. Pili pun merasa jika hal tersebut terjadi lantaran ia terlalu akrab dengan orang-orang, makanya para tumbuhan mulai menjauhi dirinya. Akan tetapi rupanya saat itu Li-Han sudah berada di sebelah Pili untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Sontak Pili yang baru menyadarinya pun menjadi sangat terkejut. Di sana Li-Han pun segera berkata kalau ia bertemu dengan sesuatu yang aneh di mimpinya itu. Makhluk itu sangatlah agresif, kasar dan juga kuat. Dia mengaku dirinya adalah raja kegelapan dan bencana. Namun Li-Han merasa aneh jika hal itu hanyalah mimpi biasa. Setelah mendengar cerita Li-Han, Pili pun merasa sangat bingung dan tidak percaya jika ada spirit yang mengaku sebagai raja. Pili juga menambahkan hanya ada 1 dari 10.000 orang yang bisa memanggil spirit.
Dan spirit yang punya atribut kegelapan itu sangat langka. Akan tetapi karena menurut Li-Han, spirit itu berkata jika dirinya adalah raja, maka kemungkinan ia sangatlah kuat. Jadi Pilih menyimpulkan kalau situasi yang dialami Li-Han sangatlah langka dan hampir mustahil bisa terjadi. Ketika Li-Han kembali mengingat jika spirit itu telah membangkang kepada tuannya, Li-Han pun menjadi kembali kesal sampai-sampai merobek bajunya sendiri. Ketika Pilih berusaha menenangkan Li-Han, tiba-tiba Li-Han berkata jika nama spirit itu adalah Fatalis. Sontak Pilih tiba-tiba berdiri sembari berkata kalau ia belum pernah mendengar nama itu. Namun di sini Mimin ngerasa kalau si Pilih ini sedang menyembunyikan sebuah rahasia, guys. Setelah Pilih pergi dari tempat itu, Li-Han pun berpikir jika ia perlu untuk berlatih agar ia bisa segera mengalahkan Fatalis. Sementara itu, di markas, terlihat para pengajar tengah disibukkan dengan ujian yang sedang berlangsung. Di sana juga terlihat seorang kepala sihir bernama Profesor Hogak tengah memeriksa beberapa dokumen siswa. Seorang pengawas pun memberitahu jika ada kelompok yang berhasil lolos lebih cepat dari kelompok lainnya. Kelompok yang lain juga sedang berkemah di luar Dogeon untuk memulihkan stamina dan beristirahat. Dan sepertinya butuh waktu untuk sampai di tingkat 4. Ucap sang pengawas. Setelah pengawas itu pergi, rupanya Nam Soo-cheon tengah berkunjung ke tempat itu. Rupanya Nam Soo-cheon ingin mengkonfirmasi beberapa hal kepada Hogak. Karena itu, ia pun menyuruh beberapa guru untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Alhasil beberapa guru Akademi Jeonmu tengah berada di luar tenda dengan raut wajah sangat senang. Rupanya orang-orang itu terlihat senang bukan tanpa alasan. Pasalnya selama ini para guru akademi selalu disibukkan dengan tugas ujian yang sangat banyak, hingga tidak ada waktu untuk beristirahat. Setelah tinggal mereka berdua, Hogak pun bertanya mengenai maksud dan tujuan Nam Soo-cheon datang ke tempat itu. Rupanya Nam Soo-cheon ingin memeriksa kelanjutan dari penyelidikan mereka di tahun lalu, di mana saat itu mereka merasakan sumber mana tak dikenal tiba-tiba muncul di makam Karsak. Hogak pun berkata jika jumlah mana itu terus meningkat hingga sekarang, dan baru-baru ini ada lonjakan mana yang tidak biasa. Kami masih belum menyelidiki secara tuntas terkait situasi ini, tapi kami sadar jumlah gargoyle meningkat 2 kali lipat setiap 3 bulan, ucapnya. Meski begitu, Nam Soo-cheon rupanya menganggap jika peningkatan tersebut masih hal yang lumrah, mengingat sebanyak apapun gargoyle yang dibunuh 1-2 monster, pasti akan hidup kembali. Hogak pun setuju dengan apa yang dipikirkan Nam Soo-cheon. Maka dari itu mereka tidak perlu merusak Dogeon agar para murid bisa terus berlatih di sana. Akan tetapi Hogak menambahkan jika masalah sebenarnya bukanlah itu, melainkan jumlah elit gargoyle yang telah meningkat 5 kali lipat. Sontak Nam Soo-cheon terlihat sangat terkejut mendengarkan hal itu. Ia pun mengerti mengapa kepala akademi meminta Dogeon tersebut dihancurkan. Hogak pun tidak menduga jika kepala sekolah telah memerintahkan hal itu. Ia merasa jika hal ini akan menjadi aib bagi Akademi Jeonmu. Ditambah lagi, tidak ada Dogeon lain yang bisa dipakai murid untuk berlatih. Ujian ini akan menjadi ujian terakhir. Setelah ujian dibubarkan, Black Winter akan datang ke sini, ucap Nam Soo-cheon. Nam Soo-cheon pun menambahkan jika Black Winter akan menggunakan meteor untuk menghancurkan Dogeon tersebut. Tentu saja hal itu membuat Hogak yang mendengarnya menjadi sangat pusing 7 keliling. Beralih di camp tim Seomun, terlihat semua anggota tim tengah bersiap-siap untuk menaklukkan elit gargoyle. Semua anggota tim pun sangat terkejut ketika Seomun mengizinkan mereka meminjam armor dan beberapa item di perburuan kali ini. Di sana ada sabuk giant yang bisa meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Selain itu juga ada gulungan penyimpan sihir yang juga bisa menajamkan senjata. Salah seorang anggota tim pun sangat optimis jika mereka menggunakan armor dan item itu, mereka bisa membantai banyak monster. Seomun pun memberitahu jika mereka menggunakan item itu, mereka pasti akan bisa membantai monster lebih dari 3. Bersiaplah, musuh kali ini akan sulit, tapi tidak mustahil untuk dikalahkan, tambahnya. Jang Jeon pun berpikir jika si Li-Han pasti juga akan memakai item jika ingin menjadi yang pertama di ujian ini.
Idih, dia nggak tahu aja nih kalau CMC kita ini dari awal masuk udah bertarung cuma pakai tangan kosong dan nggak seperti yang dia pikirkan. Dengan semua perlengkapan yang ia miliki, Seomun terlihat sangat yakin jika mereka akan ditakdirkan menjadi pemenang di ujian kali ini. Ayo, mari tunjukkan kehebatan kelompok kita, ucap Seomun dengan penuh semangat. Di saat yang sama, Dang Muryong juga terlihat sedang mempersiapkan anggota timnya. Rupanya ia ini telah memberikan sebuah potion kepada masing-masing anggota tim, yang mana potion itu berisi zat asam kuat yang bisa melelehkan logam. Dang Muryong berpikir jika elit gargoyle tercipta oleh logam, maka potion ini cukup untuk melemahkan monster itu. Dang Muryong juga berpesan kepada para Shaolin agar mereka bertiga mesti berdiri di samping monsternya agar bisa melemparkan potionnya dalam jarak dekat dan tunggu hingga 10 detik. Setelah para Shaolin berhasil mengulur waktu, ia dan para anggota yang lain akan mendekat dan mengeksekusi para monster itu. Sekarang ayo kita berangkat dan kalahkan para monster itu, ucapnya. Di sisi lain, Li-Han terlihat sedang berlatih dengan bermeditasi. Ketika ia telah selesai dengan meditasinya, Li-Han melihat jejak fatalis yang meresap di dalam pembuluh darahnya. Dalam 3 hari itu, Li-Han berusaha menghilangkan jejak fatalis dari tubuhnya, tapi ternyata keinginannya itu masih belum berhasil. Meski begitu, Li-Han berpikir jika sekarang ini bukan saatnya ia mengeluh. Li-Han merasa jika pengalaman fatalis jauh lebih banyak dari dirinya, apalagi jika menyangkut dengan sihir. Meskipun dengan jumlah energi internal yang besar dan sihir yang dahsyat, Li-Han merasa jika ia bisa mengalahkan Fatalis dengan teknik Warlord Star Force. Karena Fatalis telah mengejeknya, Li-Han pun berkata kalau ia tidak akan menyerah begitu saja. Akan kupastikan dia menjadi patuh padaku, ucapnya. Tak berselang lama, Sojin pun memberitahu Li-Han jika teman-temannya yang lain sudah siap untuk berangkat. Singkat aja, Li-Han pun memimpin teman-temannya itu untuk masuk ke dalam dogeon yang ia anggap sangat membosankan itu. Setelah berjalan jauh, mereka pun akhirnya sampai di depan pintu gerbang lantai keempat dogeon. Karena itu mereka pun dengan segera masuk ke dalam. Di sana mereka berempat pun merasa kalau ada yang aneh di tempat itu. Mengingat di lantai sebelumnya mereka menemukan banyak sekali patung. Namun di tempat itu mereka sama sekali tidak menemukan patung, apalagi melihat keberadaan monster. Tak lama kemudian, Billy melihat sebuah lukisan yang mencurigakan. Sojin pun memperkirakan kalau lukisan-lukisan itu merupakan gambaran dari sejarah para gargoyle. Sojin mengatakan kalau tidak ada catatan sejarah di makam kuno dan museum karena gargoyle tidak bisa bicara. Maka dari itu kemungkinan besar sebagai gantinya, gargoyle melukis sejarah mereka. Kendati demikian, Sojin tidak begitu mengerti tentang lukisan tersebut. Ia hanya memperkirakan kalau lukisan itu berisi cerita kepunahan para gargoyle akibat ulah manusia dan penyihir. Akan tetapi Li-Han menganggap kalau cerita itu semua tidaklah penting karena yang mereka butuhkan adalah membunuh gargoyle. Ketika melihat ke langit-langit, Li-Han juga menemukan lukisan gargoyle yang hampir mirip. Namun Li-Han terlihat sangat terkejut ketika menyadari kalau gargoyle pada lukisan itu memegang sebuah busur panah. Sontak Li-Han pun menyadari kalau lukisan itu bukanlah lukisan biasa. Setelah itu Li-Han pun memperingatkan teman-temannya kalau musuh akan segera datang. En-Suryang pun awalnya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Li-Han. Namun setelah Li-Han sedikit menjelaskan, En-Suryong dan teman-temannya yang lain pun dengan segera bersiap untuk menghadapi monster-monster itu. Sebenarnya jika ia mendengar instruksi konyol seperti itu dari orang lain, mereka pasti sudah mengabaikannya. Tapi karena Li-Han yang mengatakannya, maka hal itu pasti tidak pernah salah. Di saat yang sama, Li-Han juga menyadari kalau teman-temannya itu akhirnya mempercayai dirinya. Li-Han pun nampak sangat tertarik dengan monster yang akan muncul. Di sana, Billy pun dengan segera menciptakan barrier untuk melindungi mereka. Li-Han lalu dengan segera menyuruh Sojin untuk menembak ke atas. Alhasil ketika elit gargoyle itu baru muncul, ia langsung terkena ledakan panah Sojin. Di sisi lain, rupanya aktivitas mereka juga sedang dipantau oleh seorang pengawas ujian bernama Han Won.
Pengawas itu terlihat sangat terkejut lantaran melihat kalau tim Lihan mengetahui arah munculnya gargoyle. Tak berselang lama, beberapa elit gargoyle pun muncul dan menyerang mereka. Di sana Ensuryong segera menyuruh Pili untuk membuat lubang seukuran manusia pada barrier tersebut. Ia rupanya berniat maju bersama Lihan untuk menghadapi monster-monster itu. Sedangkan Pili dan Sojin akan melindungi area belakang. Mendengar hal tersebut, Lihan pun menganggap kalau rencana ini sangatlah efektif. Ensuryong kemudian memberikan 2 buah item kepada Lihan, yang mana cincin hasta akan meningkatkan kecepatan, sedangkan bros bulu pol bisa meningkatkan durasi melayang. Gimana Lihan? Bisa bertarung lebih baik dari yang sebelumnya nggak? Tanya Ensuryong. Sontak Lihan pun tersenyum mendengar ucapan Ensuryong. Lihan berpikir hanya orang bodoh yang bertanya begitu kepadanya. Lihan pun berencana untuk membunuh semua gargoyle dan menyisakan 1 untuk Ensuryong. Di sisi lain, tim Seomun terlihat kewalahan menangani situasi tersebut. Sial, saat ini timku terpojok karena tidak bisa menyerang, ucap Seomun. Tapi untungnya berkat item yang diberikan Seomun, mereka bisa mengatur ulang posisi. Jika tidak, mereka akan kesulitan menahan dengan serangan monsternya dan mereka mungkin bisa mati. Di sana Seomun pun berusaha meyakinkan teman-temannya supaya tidak perlu takut lantaran dengan item miliknya mereka semua tidak akan mendapatkan luka berat karena serangan monster itu. Alhasil semua anggota tim pun terus berjuang dan menggempur para elit gargoyle habis-habisan. Namun bukannya menyerah, monster itu malah bertahan dan menyerang balik. Seomun pun berusaha mengatur strategi untuk mengalahkan elit gargoyle. Kami harus kalahkan 1 gargoyle demi mendapatkan momentum, ucap Seomun. Karena tidak punya banyak waktu lagi, Seomun pun akhirnya berniat untuk maju ke barisan depan. Dengan bantuan dari kedua temannya, Seomun terlihat telah berada di hadapan seekor elit gargoyle. Namun ketika Seomun akan memberikan serangan terakhir untuk membunuh mangsanya itu, tiba-tiba ada seekor elit gargoyle lain yang datang menolong teman gargoyle-nya. Beruntungnya Jung Cheon dengan segera datang untuk menolong Seomun. Di sana Jung Cheon pun meminta agar Seomun menarik pasukan mereka dan segera mengobati yang terluka. Kendati demikian, Seomun malah menganggap jika Jung Cheon sedang berusaha membantah perintahnya. Karenanya Jung Cheon pun berusaha meyakinkan Seomun jika saat ini pasukan di area belakang sedang menjadi bulan-bulanan para monster gargoyle. Sedangkan lini depan mereka tidak bisa memposisikan diri dan malah sibuk bertarung sendiri-sendiri. Semakin lama kita memaksakan bertarung, maka besar pula kerugian kita. Jika gargoyle lain datang, maka kita akan tamat, ucap Jung Cheon. Meski begitu, Seomun terlihat tetap bersikukuh untuk menyerang, mengingat mereka masih belum berhasil membunuh satupun elit gargoyle. Oleh karena itu, Jung Cheon berkata, jika mereka masih memiliki 2 hari lagi sebelum ujian terakhir, tapi jika hari ini Seomun serakah, ia akan kehilangan kesempatan di hari esok. Jung Cheon pun mengingatkan jika Seomun adalah kapten tim mereka, maka ia harus segera membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, tim Dang Muryong rupanya juga masih berhadapan dengan para elit gargoyle. Di sana, Dang Muryong pun meminta kepada tim penembak agar mereka terus melemparkan potion tersebut. Namun ternyata potion yang baru saja dilempar adalah potion terakhir yang tersisa. Dang Muryong pun terlihat kesal lantaran ia sebelumnya sudah memprediksi jika potion tersebut akan sangat berpengaruh kepada para elit gargoyle. Akan tetapi setelah lama bertarung, rupanya para monster itu berhasil beradaptasi dan menghindari racunnya. Mereka berguling di tanah ketika terkena racun supaya racunnya menyebar ke sekitar dan menyebabkan timnya terpapar racun. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh kepada para Shaolin yang berada di barisan depan. Dang Suryong pun berpikir jika mereka terus memaksa maju, maka hal tersebut akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Maka dari itu, ia pun dengan segera memutuskan untuk menarik semua anggota timnya dan menyusun strategi baru.
Karena itu, salah seorang anggota bernama Yang Mi pun mengeluarkan sihir Mirror Image untuk mengelabui para gargoyle. Sementara itu, penyerang di barisan depan yang menyadari hal itu pun langsung kembali ke barisan belakang dan segera melarikan diri. Melihat hal itu, seorang pengawas ujian berpikir jika Dang Muryong sudah membuat keputusan yang tepat. Sang pengawas pun merasa jika Dang Muryong ini memiliki sikap kepemimpinan yang sangat bagus meskipun skill individualnya sangat kurang. Namun karena formasi yang condong defensif, tim Dang Muryong kali ini tidak membunuh satupun elit gargoyle. Sang pengawas pun berharap jika mereka tidak menyerang begitu saja hingga ujian selesai. Di sisi lain, Han Won dibuat sangat terkejut ketika ia melihat Li Han membanting para elit gargoyle itu seperti seorang iblis. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan apakah Li Han and the Gang bisa keluar sebagai pemenangnya? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dadah!